Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menangis di luar angkasa? Bayangkan kalian sedang berada 400 km di atas permukaan bumi, melayang di dalam stasiun luar angkasa internasional. Di sana, kesunyian kosmik terasa begitu nyata. Dan terkadang, rasa rindu rumah atau tekanan misi bisa membuat siapapun ingin menitikkan air mata. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sangat berbeda dengan di bumi. Di lingkungan tanpa bobot, air mata tidak akan jatuh membasahi pipi. Sebaliknya, ia berubah menjadi ancaman yang bisa membahayakan nyawa. Hari ini, kita akan menyelami fenomena aneh ini. Bagaimana kesedihan sederhana berubah menjadi masalah fisika yang berbahaya di luar angkasa? Mengapa para astronot dilatih secara khusus untuk mengelola emosi mereka? Bukan hanya karena alasan psikologis, tapi juga karena alasan keselamatan fisik. Mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar. Mengapa air tidak jatuh di luar angkasa? Jawabannya terletak pada dua kekuatan fundamental, gravitasi dan tegangan permukaan. Di bumi, gravitasi adalah sang penguasa. Saat kelenjar lakrimal memproduksi air mata, gaya tarik bumi langsung menariknya ke bawah, menciptakan jejak basah di wajah kita. Proses ini begitu alami, sehingga kita jarang memikirkannya. Namun, di Stasiun Luar Angkasa Internasional, situasinya benar-benar terbalik. Meskipun sering disebut sebagai lingkungan tanpa gravitasi, sebenarnya ISS berada dalam kondisi jatuh bebas atau free fall yang konstan mengelilingi bumi. Dalam kondisi ini, efek gravitasi menjadi sangat minimal. Disinilah tegangan permukaan mengambil alih sebagai kekuatan dominan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan molekul cairan untuk saling tarik-menarik. Tanpa gravitasi yang menariknya ke bawah, molekul-molekul air mata lebih memilih untuk saling menempel erat satu sama lain. Artinya, setiap tetes air mata yang keluar dari mata kalian akan tetap berada tepat di tempat ia muncul. Ia tidak akan menetes. Sebaliknya, ia akan terus menumpuk, menyatu dengan air mata berikutnya, membentuk sebuah bola cair yang semakin besar dan menempel kuat pada bola mata kalian. Bola air ini akan terus bertambah besar seiring kalian terus menangis. Seperti gumpalan jeli transparan yang menyelimuti pandangan, fenomena ini bukan hanya unik secara visual, tapi juga menjadi demonstrasi nyata tentang bagaimana hukum fisika yang kita kenal sehari-hari berubah total begitu kita meninggalkan planet ini. Sekarang, mari kita bicara tentang bahayanya. Mengapa bola air mata ini begitu mengancam? Pertama, bola air ini akan langsung menghalangi pandangan. Bayangkan, seorang astronot sedang melakukan prosedur kritis yang membutuhkan presisi tinggi, seperti mengoperasikan lengan robotik atau melakukan perbaikan darurat. Tiba-tiba, pandangan mereka kabur total oleh gumpalan air yang tidak bisa hilang. Ini bisa menyebabkan kebutaan sementara yang sangat berbahaya. Kedua, air mata kita mengandung garam. Di bumi, air mata yang mengalir akan mengering atau menguap. Tapi di luar angkasa, bola air mata ini akan terus merendam bola mata dalam larutan garamnya sendiri. Ini akan memicu iritasi hebat, rasa perih yang menyengat, dan kemerahan. Sensasi ini akan membuat astronot ingin mengucek mata, tapi itu hanya akan memperburuk keadaan. Bahaya terbesar muncul saat astronot melakukan spacewalk atau aktivitas di luar stasiun. Di dalam helm baju luar angkasa yang bertekanan, mereka sama sekali tidak bisa menyentuh wajah atau menyeka mata. Jika seorang astronot menangis karena debu atau iritasi, bola air mata itu bisa pecah dan menyebar di dalam helm. Cairan itu bisa masuk ke hidung atau mulut, menciptakan sensasi tenggelam yang mengerikan. Atau, ia bisa menempel di kornea mata untuk waktu yang lama, meningkatkan risiko infeksi serius. Inilah sebabnya, mengapa kontrol emosional dan manajemen cairan di wajah adalah bagian krusial dari pelatihan setiap astronot di NASA, Roscosmos, dan badan antariksa lainnya. Salah satu momen paling ikonik yang menunjukkan fenomena ini kepada dunia adalah ketika Komandan Chris Hadfield, seorang astronot Kanada, melakukan eksperimen sederhana di ISS untuk mensimulasikan tangisan. Ia meneteskan air minum ke matanya. Hasilnya mengejutkan dan sedikit menyeramkan. Air itu tidak jatuh, melainkan membentuk gumpalan raksasa
yang menyelimuti hampir separuh wajahnya. Ia harus menggunakan handuk khusus untuk menyerap dan menarik gumpalan air itu lepas dari kulitnya. Eksperimen ini menjadi bukti visual yang kuat tentang betapa berbahayanya cairan liar di lingkungan mikrogravitasi. Masalah ini tidak hanya terbatas pada air mata, keringat juga menjadi musuh harian para astronot saat mereka berolahraga di treadmill atau sepeda stasioner. Keringat tidak menetes ke lantai. Sebaliknya, keringat akan menumpuk menjadi lapisan air tebal yang menyelimuti seluruh tubuh, membuat mereka basah kuyup dari kepala hingga kaki. Jika tidak segera diseka, lapisan keringat ini bisa masuk ke mata, telinga, atau bahkan melayang bebas dan merusak peralatan elektronik sensitif di dalam stasiun. Astronot harus secara rutin memanen keringat mereka dengan handuk penyerap super. Jadi, bagaimana astronot belajar untuk tidak menangis? Atau lebih tepatnya, bagaimana mereka menangani emosi tanpa bisa mendapatkan pelepasan fisik yang kita anggap normal? Pelatihan astronot mencakup sesi psikologis intensif untuk membangun ketahanan mental. Mereka diajarkan teknik manajemen stres dan cara memproses emosi secara internal. Selain itu, desain stasiun luar angkasa itu sendiri sudah dilengkapi dengan protokol untuk mengatasi masalah ini. Terdapat hendak-hendak khusus dengan daya serap tinggi yang ditempatkan di berbagai lokasi untuk membersihkan cairan secara manual dan cepat. Dan inilah bagian yang paling menakjubkan. Di luar angkasa, tidak ada setetes pun air yang terbuang. Air mata kesedihan, keringat hasil kerja keras, bahkan uap dari napas dan urin, semuanya dikumpulkan. Handuk basah akan diperas ke dalam sistem pemurnian, dan semua cairan ini akan masuk ke dalam water recovery system yang sangat canggih. Melalui proses penyaringan, distilasi, dan pengolahan kimia, cairan buangan ini diubah kembali menjadi air minum yang bersih dan aman. Dalam beberapa hari, air mata yang mungkin pernah kalian teteskan bisa menjadi air yang kalian minum untuk bertahan hidup. Ini adalah siklus daur ulang yang sempurna, didorong oleh kebutuhan ekstrem untuk menghemat setiap sumber daya. Mengetahui bahwa astronot tidak bisa menangis secara normal benar-benar membuka mata kita. Hal ini mengingatkan kita betapa tubuh kita dirancang secara sempurna untuk hidup di bawah pengaruh gravitasi bumi. Setiap air mata yang jatuh, setiap tetes keringat yang menguap adalah sebuah kemewahan fisika yang sering kita anggap remeh. Di luar angkasa, manusia harus berevolusi. Mereka harus menjadi lebih dari sekadar makhluk biologis. Mereka harus menjadi teknisi bagi tubuh mereka sendiri untuk bisa bertahan hidup. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sanggup tinggal di tempat di mana kalian bahkan tidak bisa menangis dengan tenang? Sebuah tempat di mana ekspresi emosi paling dasar bisa membahayakan diri sendiri dan misi. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang juga mencintai sains dan luar angkasa. Tetaplah penasaran. Dan sampai jumpa di Cakrawala berikutnya.